Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel aku. Nggak terasa ya, waktu udah sangat dekat menjelang Ramadan dan kali ini aku pengen sharing persiapan ibadah versi aku untuk menyambut Ramadan di tahun ini. Disclaimer dulu, jadi eh, ini adalah kali pertama aku melakukan persiapan menjelang Ramadan dan di Ramadan sebelum-sebelumnya itu aku nggak pernah melakukan persiapan sedemikian rupa dan ya, Ramadannya aku lewati dengan seadanya aja. Nah, persiapan spiritual untuk menyambut Ramadan ini harusnya itu dilakukan sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Karena memang sesuatu yang besar dan istimewa itu perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, aku sendiri sih melakukannya, tapi emang sangat-sangat tidak maksimal. Dan banyak hal yang tidak sesuai sama target aku, tapi it's okay. Kali ini aku akan coba sharing persiapan Ramadan secara spiritual ya, versi aku. Dan meskipun ini udah sangat mendekati Ramadan, tapi persiapan ini masih tetap bisa kita lakukan sekarang. Di Ramadan kali ini, aku ingin menjalaninya itu dengan mindful, terlebih dalam hal spiritual. Dan segala tindakan apapun itu selalu diawali dengan niat. Niat adalah keinginan dalam hati kita untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah. Dan ini merupakan dasar bagi setiap tindakan ibadah. Oke, kita tahu bahwa puasa itu udah ada niatnya yang sering kita ucapkan selama ini, tapi gimana dengan niat untuk persiapan Ramadan ini? Nah, mari sejenak aku dan kamu memikirkan niat kita dalam menyiapkan Ramadan ini untuk apa, dan Ramadan seperti apa sih yang ingin kita jalani di tahun ini. Nah, setelah aku menentukan niat dalam hal persiapan Ramadan, aku mulai menuliskan reflection Ramadan dari tahun lalu dan goals untuk Ramadan di tahun ini. Dan dua hal ini aku tulis di Ramadan Planner aku. Dulu aku tuh pernah mendengar seorang teman berkata, nah sebelum kita dihisap oleh Allah, lebih baik kita hisap diri sendiri. Jadi sebenarnya ini artiannya adalah muhasabah diri. Jadi aku mencoba mengingat-ingat lagi bagaimana Ramadanku di tahun lalu, meskipun ingatan itu tidak terlalu jelas, tapi aku bisa mengira-ngira dan mencoba merasakannya. Bagaimana ya dengan sholatku, zikir, sedekah, puasa, dan lain-lainnya di kala itu, yang mana itu adalah 1 tahun yang lalu. Dan dari hasil muhasabah itu, aku coba renungi untuk aku jadikan pembelajaran dan perubahan di Ramadan tahun ini. Lalu aku menulis goals Ramadanku dan kesalahan di Ramadan tahun lalu itu akan aku coba perbaiki di Ramadan tahun ini. Garis besar dari goalsku adalah menjalani Ramadan dengan mindful. Apapun itu kegiatan dan tindakan yang aku lakukan harus aku kerjakan dengan penuh kesadaran bahwa semuanya itu untuk Allah dan diri aku sendiri. Entah itu sholat, zikir, baca buku, memasak, buka puasa, bersih rumah, dan ya apapun itu. Dan dengan muhasabah dan Ramadan Goals ini, aku berharap bisa menjalani Ramadan tahun ini lebih baik dan menjadikan aku pribadi yang baik pula. Terus, apa sih artinya tujuan tanpa aksi? Nah, untuk mendukung tujuan itu, aku harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam perihal sholat. Jadi, selain sholat itu wajib dikerjakan, sholat itu juga harus dipelihara. Dan memelihara sholat itu diantaranya dengan melakukan sholat secara khusyuk dan tepat waktu. Jadi beberapa waktu lalu itu aku pernah nonton kajian YouTube tentang sholat oleh Ustadz Adi Hidayat. Ada beberapa video dan semuanya udah aku tonton lalu aku catat. Dan catatan itu selalu aku baca ulang setiap aku merasa futur. Dan kali ini untuk menyiapkan sholat itu sendiri, aku kembali membaca ulang catatan tersebut dan kembali berusaha untuk memahami makna bacaan dan gerakan sholat. Tujuannya ya supaya ketika sholat bisa lebih khusyuk. Lalu untuk mengusahakan agar sholat itu tepat waktu, maka aku bikin alarm nih. Nah, ada dua jenis alarm. Yang pertama di akun M-Banking aku. Agak lucu sih memang, tapi memang akun M-Banking aku ini udah ada
fitur notifikasi yang sekalian ada suara azannya. Dan waktunya itu lebih akurat juga. Jadi kalau nanti aku pindah-pindah tempat nih, dia akan menyesuaikan dengan lokasi di mana aku berada. Nah, cuman salah satu kekurangannya itu adalah kalau seandainya HP aku itu silent, suara azannya itu juga nggak terdengar, cuma notifnya aja. Jadi, untuk mengantisipasi itu, aku pakai alarm di HP juga. Lalu selain sholat wajib, mari kita usahakan sholat sunnah itu, teman-teman. Baik itu rawatib, tahajud, duha, tarawih, dan witir. Dan ini juga akan menjadi tantangan untuk diri aku sendiri karena memang selama ini teramat susah untuk bisa konsisten setiap hari. Dan oleh karena itu, biar nggak lupa, aku bikin alarmnya juga. Dan semua list ataupun checklist sholat itu aku tulis juga di prayer tracker Ramadan Planner aku. Tujuannya adalah biar aku bisa melihat bagaimana prosesku, dan setiap aku melihat ini, aku tertrigger lagi nih untuk bisa lebih baik lagi. Lalu yang kedua, perihal zikir. Sejenak aku tuh merenung, mikirin gimana ya dengan zikir aku selama ini. Apakah udah terbaik nih secara kualitasnya ataupun secara kuantitasnya. Dan di Ramadan kali ini, aku pengen perbaiki zikirku, salah satunya dengan konsisten berzikir setelah sholat wajib maupun sunnah, dan pastinya membaca zikirnya itu dengan penuh kesadaran. Menyadari sepenuh hati apa yang sedang dibaca, tidak berzikir sambil mengerjakan kegiatan lain, misalnya main HP gitu ya. Tapi benar-benar berzikir dari hati, pikiran, dan lisan. Terus selain zikir setelah sholat, tentunya aku juga menantang diri aku untuk beristighfar dan bersolawat setiap hari. Jadi kita bisa pasang target nih, misalkan aku pengen beristighfarnya itu 500 kali sehari, atau teman-teman bisa pasang target mungkin bersolawat maunya 1000 kali per hari gitu, dan itu berbeda tergantung kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terus selain istighfar sama sholawat ini, aku nggak lupa juga dengan zikir pagi petang. Dan kali ini aku pakai zikir pagi petang dari file yang aku dapatkan dari komunitas benah diri yang pernah aku ikuti. Tapi selain file ini, sebenarnya banyak sih aplikasi zikir pagi petang, bisa di-download di iOS ataupun Play Store. Dan nggak cuman berupa aplikasi ataupun berupa digital ya, ada juga nih buku zikir pagi petang yang dijual di e-commerce dan itu banyak sekali. Terus semua zikir aku tadi, aku track melalui habit tracker yang ada di Ramadan Planner aku juga. Terus perihal yang ketiga adalah perihal doa. Kita tahu ya bahwa Ramadan ini tuh memiliki keutamaan, salah satunya doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Jadi makanya berdoalah kita sebanyak-banyaknya meskipun itu tidak dalam kondisi sedang sholat. Nah, supaya dalam berdoa itu aku lebih sungguh-sungguh dan nggak ada yang kelewatan nih, aku bikin listnya. Jadi aku bikin list semua doa aku. Dan aku tulis doa-doanya itu di potongan buku dalam bentuk kecil, jadi biar gampang dipegang gitu. Terus selain aku tulis di kertas ini juga aku simpen di HP. Jadi kalaupun nanti aku harus pergi-pergi dan aku lupa nih bawa bawa catatan kecil itu, ya aku masih simpen list doa aku di HP aku. Dan doa-doa ini ketika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya dengan caranya juga. Terus perihal yang keempat adalah berquran. Jadi Ramadan itu lekat sekali dengan Al-Quran. Mungkin banyak yang mengatur tujuan Ramadan ini salah satunya pengen khatam 1 kali, khatam 2 kali, khatam 3 kali, dan seterusnya ya di bulan Ramadan. Tapi justru target aku tuh lebih ke meningkatkan intensitasnya. Intensitas khususnya dari perihal durasi dan kualitas ataupun pemahaman. Terus dari segi hal durasi tadi, contohnya tadi yang 30 menit per hari, nah berarti kita bisa bagi waktunya itu setelah selesai sholat wajib 6 menit. Setelah selesai sholat wajib, maka kita tilawah dulu, dan itu dikerjakan setiap sholat wajib.
Terus, selain dari segi durasi tilawahnya itu, aku juga pengen nih meningkatkan pemahaman, tentang Al-Qur'an itu sendiri. Kita mentadaburi, makna dari Al-Qur'an itu, satu ayat per hari bisa ditulis lagi di catatan masing-masing atau kalau aku sendiri itu bikin di Quran Journal aku. Nah, jadi, supaya nggak lupa mulu nih, maksudnya biar kita tuh setiap lihat, oh kita tahu nih kita harus mengerjain ini gitu. Jadi aku baca dari buku Atomic Habit katanya kalau ingin kebiasaan itu kita bangun maka jadikanlah ia terlihat dan mudah gitu. Jadi salah satu trik yang aku pakai adalah letakkan Al-Qur'an dan notes-nya itu atau letakkan Quran jurnalnya itu di tempat yang mudah terlihat ketika selesai sholat. Jadi itu adalah salah satu tips juga yang aku pakai untuk di Ramadan ini. Nah, yang kelima yaitu perihal upgrade ilmu agama. Aku pernah dengar Ustadz Khalid menyampaikan di salah satu kajiannya bahwa jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa adanya ilmu agama. Jadi, walaupun aku sering nih dapat komentar dari beberapa orang bahwa belajar agama harusnya offline bukan online, apalagi dari YouTube. Terus harusnya dari gurunya langsung dan bla bla bla. Aku nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, cuman sampai saat ini batas kemampuanku adalah belajar dari beberapa sumber yang ada di sekitar aku. Dari buku dan juga dari kajian-kajian yang ada di YouTube dan itu pun dari ustadz-ustadz yang mungkin memang sudah dikenal oleh khalayak ramai gitu ya. Dan harapan aku memang aku pengen ikut majelis ilmu, berguru dengan guru yang aku lihat, terus kita bisa tanya jawab ataupun diskusi gitu ya. Pengen banget, cuman sampai sekarang itu memang eh, masih belum bisa, doakan ya teman-teman. Untuk di Ramadan ini, aku pengen baca buku Kitab Fadilah Amal. Jadi buku ini itu adalah hadiah dari adik-adikku ketika aku ikut daurah di salah satu pondok pesantren di tahun lalu. Dan aku dikasih hadiah ini. Memang belum selesai aku baca, tapi aku akan berusaha menyelesaikannya di Ramadan tahun ini, insya Allah. Terus supaya aku konsisten nih baca bukunya, aku harus menjadikannya untuk mudah untuk dilihat, yaitu letakkan dia di samping tempat tidurku. Nah, selain dari baca buku nih, untuk Ramadan kali ini aku bertekad dan berusaha supaya mengganti tontonan aku menjadi tontonan yang lebih bermanfaat sih. Entah itu podcast, entah itu kajian, ataupun murotal. Yang penting itu ada manfaat yang bisa aku petik, yang bisa aku terapkan dalam diri aku, dan tidak bertentangan dengan syariat, itu aja. Oke, mungkin ini aja 5 hal persiapan Ramadan yang lagi aku coba perbaiki untuk Ramadan di tahun ini. Mungkin sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali ya, kita persiapkan juga, tapi untuk aku mungkin aku fokus di 5 hal ini dulu. Dan sekian video sharingku kali ini, semoga menjadi manfaat untuk diriku dan teman-teman semua. Semoga kita bisa mempersiapkan Ramadan ini dengan maksimal sesuai kemampuan kita. Dan semoga Ramadan tahun ini bisa memberi banyak keberkahan dan kebaikan juga untuk kita sehingga mampu menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Nah, oh ya, Ramadan planner yang aku pakai ini adalah Ramadan planner yang aku bikin sendiri dan teman-teman bisa dapatkan dengan cara klik link yang ada di description box. Aku juga pengen tahu nih kalau teman-teman persiapannya gimana ya untuk Ramadan ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.